Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali bersama Bang Kanare di sini. Sesuai request teman-teman ya, ini adalah skema SSB Vehra 40 meter band. Bisa dirubah untuk ke 80 atau bahkan ke 11 meter band atau 27 MHz. Nah, sekarang kita urut yuk. Perbedaannya apa sih dengan PITX? Banyak yang tanya ya, kenapa sih tidak ada balan modulator dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat apa aja. Dimulai dari amplinya menggunakan LM386 ya di sini. Sama seperti PITX Spectra di sini ya. Nah, outputnya sini ada potensio 10 kilo, volume di sini ada S meter ya. Dari sini nanti kita urut masuknya ke sini teman-teman tuh. Masuknya ke sini, sini, masuknya ke IC NE602. Kenapa? Ya, ini adalah IC multifungsi ya teman-teman. Di dalamnya itu sudah ada osilator, sudah ada balan modulator, mixer ya, ada mixer. Pokoknya multifungsi. Makanya di sini udah langsung kristal BFO-nya di sini tanpa penguat, langsung masuk ke kaki 6 ya. Karena di sini sudah ada osilatornya ya. Jadi tinggal hanya menambahkan 5 MC ataupun koker lilitan-lilitan di sini sudah menjadi VFO, bisa menjadi BFO pun bisa, ataupun Sontic DDS juga bisa. Ini multifungsi ya, simple sekali, sangat simple. Dari preamik di sini ada preamik, masuk kaki grabber pin nomor 2 di sini. Tegangannya NE602 itu hanya 5 volt, 5 sampai 6 volt saja ya, jangan gede-gede dia mati. Gitu ya. Outputnya berada di pin 1 ya kan. Bisa langsung menuju ke sini ya. Dari sini ke sini bisa di jumper langsung menuju kristal. Nah, ada kelebihan satu lagi untuk yang versi ini, menggunakan relaynya itu menggunakan IC ya, relay TX RX-nya ya, menggunakan 74HC4053 itu IC, tapi dia relay itu ya. Dia akan berubah jika ada tegangan TX masuk cetek, dia akan ini pin 14 akan menuju ke 13 klik jadi TX RX itu di kaki nomor 13 14 di relay ya. Fungsinya ini adalah relay ya, IC ini adalah relay ya. Ini seperti pin 1, pin 2, pin 15 di sini ya. Ada datasetnya teman-teman. Datasetnya tuh ada 74HC4053. Ada lagi versi CD4053, tapi dia kurang banyak yang bilang kalau pakai CD4053 itu seperti tidak connect ya. Jadi antara connect dan tigel, jadi kurang peka ya. Kurang peka gitu. Kalau untuk RX nggak usah pakai ini dulu, IC ini dulu nggak masalah. Jadi langsung di jumper pin 14, 12 di kaki IC-nya itu di jumper saja, nanti jadi RX gitu ya. Tapi diganti relay biasa pun bisa itu. Ini relaynya kan berarti ada 3 ya. Ini 1, 2 di sini dan 3 ya, benar ada 3 biji. Bisa pakai relay biasa sih sebenarnya kalau tidak menemukan 74HC4053. Begitu urutannya seperti itu ya. Dari sini set bisa di jumper ke set ataupun dilewatkan ke penguat lagi di sini agar lebih peka, lebih low, lebih adem ya, lebih dem ces nih ya. Penguat ampli, IF ampli di sini. Nah, ini yang menentukan tuh di T3 teman-teman. Tergantung kristalnya, nanti kristalnya pakai apa begitu ya. Yang jelas ini sekundernya 3 lilit, primernya ini 1 lilit plus berapa? Sini ada 20 sampai 25 lilit. Tergantung, kalau pakai 5 MHz atau 4,5 bisa dipakai 20 sampai 25. Tapi kalau yang saya biasanya pakai 11 MHz ya, sini ya mungkin 10 lah, 1 lilit plus 10 lilit gitu aja. Lebih sedikit ya lilitannya. Di uji cobanya di sini dirubah-rubahnya gitu, dikurangi lilitannya. Seperti itu. Bisa pakai IF biru, IF 455 yang warna merah kuning hijau, diambil tempatnya aja, dililit ulang gitu ya, intinya seperti itu. Atau koker juga bisa seperti itu ya. Dari sini penguat dia masuk ke sini, terus ya masuknya ke kristal, relaynya masuk di IC ya. Ini IC adalah relay gitu aja, jadi jangan dipikir.
masuk ke sini kristal filter. Nah, masuk ke NE lagi. Kenapa NE 2? Karena kan balan modulnya 2. Yang satu buat pencampur balan modulator, ini double balan modulator ya, pencampur BFO dan IF, ini VFO ya. Ini VFO-nya osilator, ini ada pin DDS masuk, ataupun osilator biasa, ini VCO. Osilator biasa bisa tanpa DDS ataupun menggunakan DDS, sangat simple, tinggal colokin di sini. Ini 100 PF bisa diganti 1 nano, ya tergantung lah. Itu tergantung gede kecilnya itu si sinyal ya, si sinyal tersebut. Nah, ini dari sini masuk ya kan, dari ini posisi RX ya ke sini. Ini ada tegangan seperti biasa, tegangannya 5 volt di sini ya, 7805 masuk ke sini. Tuh, ada pin 8. Nah, dari ini outputnya kan pin 1 ini output ke sini pin 5. Nah, ini ke band pass filter BPF ya. Kalau di Bitik sama, BPF-nya itu sama, cuman ini kan pakai IF biru yang langsung dipasang. Jadi menggunakan keramik yang 120 PF dan 5 PF. Tapi kalau mau pakai kokar sendiri lilit ulang ya, ini tinggal mengikuti pakai RCF lilitan RFC juga bisa begitu. Nah, ini dari sini langsung ke penguat lagi, penguat TQ9 ya, penguat, baru ke antena ya teman-teman, baru ke antena. Ada di sini dari sini nih, dik. Nah, sini ini jalur sini nih. Ini ada 10 nano di sini sih. Nah, ini ke antena. Nah, dari sini antena ya, itu untuk radionya. Tapi kalau untuk ini kan dibagi nih, keluaran BPF dibagi. Nah, ini ke penguat, lalu ke buffer ya, itu kan, ke buffer, driver, mana driver? Ini finalnya di sini ya, itu ya, buffer, driver, final di sini ya, gitu, seperti itu. Jadi apa ya? Jadi di sini buffer Q10, driver Q11, final Q12, langsung masuk ke leleh LPF L1 L2. Sama sebenarnya prinsipnya tuh sama ya, mungkin PITX ataupun apa namanya Spektra, Vehra ataupun SSB yang lain lah, banyak variannya ya, itu sama prinsip kerjanya. Cuma ada yang menggunakan TA7358 itu sama juga, itu IC bagus itu jadi nggak ada balan modulator, nggak ada apa ya, kayak kemarin menggunakan MC 1496 seperti ini misalkan. Nah, ya ini juga sebenarnya prinsipnya sama aja gitu ya, prinsipnya sama aja. Besok kita cek skemanya ya, teman-teman ada yang pengen skemanya nanti bisa saya bahas. Ini menggunakan MC 1496 itu adalah modulator ya, IC modulator. Lalu kembali ke Vehra ya, ini ya, kelebihannya gitu. Jadi karena PCB-nya kecil ya, PCB-nya kecil. Kenapa? Karena menggunakan IC itu ya, IC-nya ada kelebihan dan kekurangan lah. Kelebihannya mungkin ya costnya jadi naik gitu ya. Kalau ngerakit PITX kan nggak ada IC-nya ya, di ampli saja. Kalau ini kan sudah ada IC 3 biji gitu ya, termasuk IC ampli nih, NN-nya 2. Jadi ada costnya, ada naik sedikit sekitar ya 30 sampai 50 ribuan lah untuk beli IC ini kan gitu kan. Jadi ada peningkatan itu. Untuk hasil ya tergantung nyetingnya gitu, semua bagus, PITX bagus, bisa dibikin low noise, Vehra juga bagus, bisa dibikin. Itu tergantung kita meraciknya ya, meracik band pass filter, lilitan-lilitan terutama ini ada T1, T2, T3 ini yang berpengaruh jadi bisa low noise ya. Sama dengan PTX Spectra juga nanti ada bifilarnya, trifilarnya dililit berapa lilit yang pas itu ya, 6 lilit, 5 lilit, 7 lilit ataupun cuma 3 lilit, semua diuji coba sampai yang bagus terbaik
transistornya diganti-ganti dari mulai 9014 coba 2N34 3904 atau PC547 dan lain-lain itu ya, dicari yang paling low noise. Sebenarnya sih bisa, semuanya bisa dipakai. Itu simple. Mbok teman-teman ada yang mau screenshot silahkan, ini saya naikkan sebentar ya. Nah silahkan di screenshot, dipelajari, skemanya sangat mudah. Atau mau bikin sendiri, bikin desain sendiri seperti itu ya, desain sendiri itu skemanya saya sangat mudah. Kalau mau dirubah ke pindah band karena ini 40 meter misalnya di CB itu ya, tinggal dirubah ininya aja seperti biasa, band pass filter diganti gitu ya, sesuai dengan band tersebut. Mau 80 meter ya diganti 80 meter, semuanya nggak ada yang diganti kecuali kalau transmit ya LPF nya gitu. Tapi kalau hanya RX ya di sini saja. Mungkin itu sedikit ulasan dari Bang Kanari karena sangat mudah itu. Tapi ya teman-teman harus tahu dulu prinsip kerjanya si IC ini itu apa, IC apa sih ini gitu ya, dipelajari dulu. Sebenarnya mudah gitu, lebih simple, komponennya sedikit ya tuh, komponennya sedikit sudah termasuk linear. PCB segini sudah termasuk linear kan, kecil ya, termasuknya kecil. Cuma kalau teman-teman belum menguasai prinsip dasar skemanya, yaitu cara kerjanya gitu ya, single konversi gitu. Apa sih single konversi ya, satu kali kelipatan gitu. Enggak ada yang double konversi aja, yang 3 4, kalau build up kan ada yang sampai 4 konversi gitu ya. Dinaikin frekuensinya, diturunin lagi frekuensinya kan kayak gitu. Ini hanya single konversi, jadi masih terbilang mudah. Begitu. Buat teman-teman bisa menghubungi Om Subur ya. Syukur masih ada PCB-nya, bisa hubungi di Facebook ya, Supriyadi Al Subur, ataupun di Tokopedia ketik aja SSB Vehra 40 meter gitu, mesti langsung muncul di pencarian seperti itu. Semoga masih kebagian PCB-nya itu ya. Yang sedang merakit belum berhasil bisa diskusi lah itu ya, WA aja, kita sharing-sharing apanya yang salah ya, ininya apa itunya, seperti itu. Mungkin itu dulu dari Bang Kanari. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.